saya akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja video pembelajaran. Saya mengambil materi dinamika kependudukan, submateri kualitas penduduk, dan indeks pembangunan manusia di kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Saradan. Model pembelajaran problem based learning dan pendekatan TPACK. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Oke, ketemu lagi saya dengan Bu Ayuana. Kalau ketemu saya berarti hari ini kita belajar apa? Geografi. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Semoga dengan berdoa kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan belajar hari ini kita nanti lancar. Amin. Bu Ayu minta tolong salah satu untuk memimpin berdoa. Ayo, tolong pimpin doa deh. Lembaga siap dan doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Aif. Oke anak-anak, sebelum ibu lanjutkan, saya absen dulu ya. Ya. Oke. Ahmad Rifai, Siva Kirani. Alhamdulillah, berarti nihil ya. Ya. Oke. Ya anak-anak, kita akan melanjutkan belajar kita hari ini. Sebelumnya saya cek dulu kondisi kalian sudah bagus. Bu Ayu masuk, kalian sudah duduk di tempat kalian masing-masing. Berarti kalian sudah siap belajar. Bu Ayu tadi nggak perlu ngobrak-ngobrak kalian. Ayo, tempat dudukmu mana? Ayo, kelompokmu mana? Tolong seperti ini dipertahankan, oke? Oke. Oke, kita langsung mulai belajar kita hari ini. Perhatikan slide yang ada di depan. Oke, sebelumnya semangat ya untuk belajar hari ini. Semangat. Oke, apa penyemangat kalian? Rizky, penyemangatnya apa? Ayam. Iya. Selain ayam, mungkin Rizky ada peribahasa, ada kata-kata yang bisa menyemangati temenmu. Silakan. Gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk mencoba dan mencoba. Oke. Jadi penyemangatnya Rizky selain ayam, yaitu mencoba dan mencoba. Jadi gagal urusan nanti, yang penting mencoba. Oke anak-anak, ini benar. Jadi jangan takut gagal kalau kalian belum pernah mencoba. Dikasih soal nggak bisa musuh-musuh, jangan katakan dulu, coba dulu. Kalau kalian sudah mencoba, kalian tahu rasanya. 2, 3 nggak mungkin gagal. Kalian pasti akan menemukan keberhasilan. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, hari ini anak-anak perhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Ingat, kualitas penduduk. Ada yang tahu kualitas itu apa? Betul. Perhatikan, biasanya kalian bingung antara kuantitas dan kualitas. Kalau kuantitas, kualitas, kemudian KD-nya perhatikan. KD kita sama dengan pertemuan kemarin. Yang pertama masih menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Kemudian kedua atau KD yang 4.5 menyajikan data kependudukan dalam bentuk peta, tabel, grafik,
dan atau gambar. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kita lanjutkan. Oke, tujuannya perhatikan. Hari ini belajar ketemu saya, kita belajar geografi. Tujuannya apa? Diharapkan kalian nanti yang pertama perhatikan mengidentifikasi kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Indeks pembangunan manusia atau disingkat dengan IPM, betul, IPM. Jadi kalian mampu mengidentifikasi kualitas penduduk dan IPM. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kalian nanti mampu menentukan faktor penyebab dan dampak dari kualitas penduduk yang rendah di Indonesia. Nya foto, kenapa kualitas penduduk bisa rendah? Faktornya apa? Terus kalau sudah seperti itu, dampaknya nanti apa? Kalian nanti harus mampu untuk menentukannya. Oke. Kemudian yang ketiga, kalian nanti memecahkan permasalahan kualitas penduduk. Kalau tadi sudah menentukan faktor dan dampaknya, kalian nanti harus mampu memecahkan masalah, mencari solusinya. Kira-kira pemecahan masalahnya apa? Kalian harus mampu nanti. Oke. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, tujuan belajar kita hari ini yaitu menyajikan laporan hasil analisis diskusi kelompok tentang kualitas penduduk dan hubungannya dengan IPM. Jadi nanti kalian menyajikan laporan itu nanti dalam bentuk infografis. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Ya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan, kenapa kalau kita tuh kok harus mempelajari tentang kualitas penduduk? Kenapa? Alasannya kenapa? Siapa bisa? Oke, Nayang, kenapa? Kualitas penduduk pembangunan. Oke, kenapa kita harus mempelajari kualitas penduduk? Karena ternyata menurut Nayang kualitas penduduk itu yang menentukan pembangunan. Ada lagi? Oke, Saiful. Pembangunan menentu berkembang atau majunya suatu negara. Ya, betul. Dan pembangunan itu adalah penentu negara ini berkembang atau negara maju. Ya. Kemudian ada lagi yang menambahkan. Oke, Nafisa. Oke, penduduk model pembangunan. Penduduk namanya penduduk ya saya, ya kalian. Kita ini adalah modal dari pembangunan. Makanya kenapa kita harus mempelajari kualitas penduduk? Kenapa? Untuk pembangunan dulu. Apa gunanya pembangunan? Pembangunan yang menentukan negara maju dan berkembang. Siapa saja modal pembangunan? Kita atau penduduk yaitu ya saya, ya kalian. Semua penduduk itu adalah modal dari pembangunan. Oke, sampai sini kita lanjut ya. Oke, next. Nah, perhatikan anak-anak, hari ini kita akan belajar. Yang pertama, kalian nanti diskusi kelompok seperti biasa. Nanti ada permasalahan, kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian setelah diskusi nanti akan ada presentasi. Kalau ada diskusi pasti akan ada presentasi. Kemudian setelah presentasi, kalian nanti harus mampu menyimpulkan kesimpulan dari diskusi, kesimpulan dari belajar hari ini apa. Kemudian yang terakhir, nanti akan ada evaluasi. Seperti biasa, kegiatan penutup atau selesai materi, saya pasti akan mengadakan evaluasi. Mulai dari diskusi, presentasi, kemudian menyimpulkan dan evaluasi. Perhatikan, dalam diskusi dan presentasi nanti saya akan mengadakan penilaian. Jadi kalian akan saya lihat diskusi kelompok misalnya, mana saja kelompok ini yang aktif, mana saja anak yang banyak menyumbangkan pemikiran permasalahan, kemudian mencari solusinya. Kalian akan saya nilai ya. Keaktifan kalian bagaimana akan saya nilai. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak saya lanjutkan lagi. Ya anak-anak, masih ingat materi minggu kemarin? Masih? Oke, siapa yang bisa menyebutkan materi minggu kemarin? Kita belajar apa? Silahkan angkat tangan.
Ayo, oke? Kerjakan penduduk, betul. Ada yang mau menambahi? Oke, Naya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ada lagi yang mau menambahi? Nabila. Persebaran penduduk yang tidak merata. Ada lagi? Cerita, betul, cerita kuantitas penduduk. Masih bagus anak-anak, ingatan kalian masih bagus. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang kuantitas penduduk. Apa saja kuantitas penduduk? Kerjakan penduduk. Kemudian ada lagi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ada lagi yaitu persebaran penduduk yang tidak. Oke, masih ingat materi yang kemarin? Anak sebelum ibu lanjut ke materi inti, hari ini saya mau mengadakan pretest. Tolong disiapkan handphone kalian. Saya akan mengirim link di WAG grup kita. Tolong siapkan handphonenya. Oke, semuanya sudah dikirim? Sudah. Next, kita lanjutkan lagi. Oke, baik, punya pertanyaan untuk kalian. Ini saya tanyakan ke kalian, meskipun saya sudah tahu jawaban kalian apa. Mungkin jawaban kalian akan sama dengan saya. Anak-anak, apakah kalian ingin kaya? Oke. Apakah kalian ingin sehat? Terakhir, apakah kalian ingin berpendidikan yang tinggi? Jawab semuanya, tidak hanya kalian, saya pun ingin. Saya ingin kaya, saya ingin sehat, saya ingin berpendidikan yang tinggi. Nah, anak-anak, tiga ini tadi termasuk dalam salah satu yang menentukan kualitas penduduk. Kaya berarti dia punya pendapatan. Kalau dia kaya berarti dia punya pendapatan. Jadi pendapatan itu juga yang menentukan kualitas penduduk. Sehat, kesehatan juga menentukan kualitas penduduk. Berpendidikan tinggi, pendidikan juga menentukan kualitas penduduk. Jadi contohnya begini, kalau kita berpendidikan tinggi, kita akan punya pekerjaan. Kalau kita punya pekerjaan, berarti kita akan punya pendapatan. Kalau kita punya pendapatan, berarti kita akan kaya. Kalau kita kaya, berarti kita akan sehat. Karena kesehatan itu mahal. Oke, ya, oke, saya lanjut. Oke, perhatikan. Ini pembagian kelompok kalian. Ini sudah saya share tadi malam. Kalian sebentar saya cek. Oke, sudah duduk sesuai dengan kelompok kalian. Tolong dipertahankan seperti ini ya. Jadi tidak usah muter nyari kelompoknya, tapi mulai belajar sudah duduk mengelompok masing-masing. Oke, oke. Next, please. Anak-anak, sebelum kita mulai, sebelum mau mulai membagikan data KPD, kalian nanti diskusi tentang permasalahan. Saya tolong kalian perhatikan video yang ada di slide. Apa artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada Desember 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk pendidikan rendah. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik, antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Raza Chandra Bindra, Jakarta. Oke, saya. Ya anak-anak, dari tayangan video yang kalian lihat di slide tadi, Wali punya pertanyaan. Bagaimana perasaan kalian sebagai pelajar menanggapi video yang ada di slide tadi? Prihatin. Oke, kenapa prihatin? Mengapa? Kenapa kalian prihatin? Atau itu video itu membuat kalian prihatin? Oke, saya setuju. Saya juga prihatin melihat tayangan video tersebut karena ternyata kualitas penduduk masih rendah.
Nabila. Ada yang Nabila mengatakan karena kurangnya fasilitas kesehatan Bu. Yang lain mau nambahi? Karena pendapatan yang rendah. Oke, karena pendapatan yang rendah Bu. Kalau dia tidak punya pendapatan berarti tidak bisa sekolah tinggi gitu ya saya itu ya berarti ya. Oke. Saya mau nambahi? Kira-kira kenapa? Tidak ada. Tuh anak-anak, jadi menurut tayangan video slide tadi pendidikan Indonesia masih rendah, terutama di kalangan pendidikan yang bawah. Tadi Nabila mengatakan kenapa kok bisa terjadi tersebut? Fasilitas yang kurang Bu. Tuh, kemudian ada lagi si Saiful apa tadi mengatakan? Pendapatan yang rendah. Oke, pendapatan yang rendah. Jadi pendapatan berpengaruh terhadap pendidikan. Ya, kalau pendapatannya tinggi berarti bisa sekolah ya tinggi. Sekarang saya tanya, misal ada nggak di tetangga kalian? Jangan jauh-jauh atau keluarga kalian yang orang tuanya mampu berarti punya pendapatan, sekolahnya akan tinggi. Ada nggak? Ya, biasanya sekolah akan sampai sarjana. Oke, terus orang tuanya yang misalnya pendapatannya menengah ke bawah atau rendah, kira-kira pendidikannya akan sampai? Nah, itu juga pengaruh ya, pendapatan berpengaruh terhadap pendidikan. Oke. Ini untuk kelompok 1. Yuk dibaca, dicermati dulu kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Kemudian ini LKPD untuk kelompok 3. Nah, terakhir untuk kelompok 4. Oke. Perhatikan, ayo semuanya dibuka LKPD-nya masing-masing kelompok. Oke, sudah. Oke. Tolong dibaca petunjuknya juga. Kalian nanti harus ngapain? Tolong sudah ada petunjuknya, tolong dibaca. Perhatikan semuanya dalam mengerjakan LKPD yang saya beri, tolong silakan kalian mencari sumber literatur, baik buku yang ada di depan kalian atau handphone yang kalian pegang. Jadi silakan berliterasi digital. Oke anak-anak, sekarang semuanya sudah membawa alat bahan untuk infografis? Sudah. Ada yang ketinggalan, ada yang tidak membawa? Tidak. Job semuanya sudah membawa. Silakan kalian tuangkan dalam bentuk infografis. Perhatikan, dalam proses pembuatan infografis saya akan menilai kalian, baik menilai individu maupun menilai kelompok. Kelompok juga saya nilai kelompok ini bagaimana. Kemudian secara individu juga
juga akan saya nilai. Oke anak-anak? Oke. Sekarang silakan mulai dikerjakan. Nah, saya akan cek kesiapan kalian untuk mengembangkan dan nanti menyajikan hasil. Saya akan ke kelompok kalian melihat persiapan dan alat bahan yang kalian bawa. Kelompok 1 mulai mengerjakan desain infografisnya. Silakan mulai dari sekarang. Sudah ditentukan moderator siapa, penyaji siapa? Sudah? Oke, perhatikan. Selama kelompok lain presentasi, kalian silahkan menyanggah, bertanya, menambahi silahkan. Kemudian yang terpenting, tolong dicatat hal-hal yang menurut kalian belum paham. Di buku tulis kalian, buku tulis geografi tolong dicatat. Nanti silahkan ditanyakan. Atau nanti kita bahas bareng. Oke anak-anak? Oke. Dan sekali lagi, waktu tadi diskusi kalian saya nilai, presentasi juga akan saya nilai. Saya nilai infografis kalian, saya nilai kalian menyaksikan infografisnya tetap saya nilai. Oke? Oke, sekarang silahkan kelompok 1 maju ke depan mulai presentasi. Pertanyaan dibuka. Silakan. Saya Saiful dari kelompok 4. Izinkan saya bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana solusi kita sebagai pelajar untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia? Terima kasih. Yang pertama belajar lebih giat agar berprestasi. Jadi ketika lulus keluar atau lulus SMA nilai kita menjadi bagus sehingga akan mudah mencari pekerjaan. Kedua, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler agar menambah keterampilan yang dapat kita gunakan untuk mencari pekerjaan nanti. Misalnya ikut tata boga, kecantikan, atau fotografi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk infografis. Kita akan sebagai pelajar untuk meningkatkan kesehatan kita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu rutin berolahraga baik di sekolah maupun di rumah, tidak mengkonsumsi junk food atau makanan cepat saji, membawa bekal atau masakan rumahan untuk makan siang di sekolah. Saya Nabila dari kelompok 4, izinkan saya untuk bertanya. Pertanyaannya adalah, pertama, bagaimana kita sebagai pelajar dapat meningkatkan pendapatan agar dapat menambah uang saku kita? Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, menabung uang saku atau tidak boros. Yang kedua, berjualan online dengan tetap tidak mengganggu jam belajar. Ketiga, membawa bekal rumah agar menghemat uang saku. Ayo meeting, boleh meeting. Thank you for everything. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, aplaus untuk kalian semuanya. Good job untuk presentasi hari ini. Semuanya aktif, setiap kelompok memberikan pertanyaannya. Tolong seperti ini dipertahankan. Oke, sebelum kita lanjut, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan belajar kita hari ini, baik pertemuan kemarin dan pertemuan hari ini?
Oke, Nayang, silahkan membuat kesimpulan. Yang lain tolong diperhatikan. Silahkan Nayang. Dalam pertemuan kemarin saya menyimpulkan bahwa kualitas pendidik itu ada 3 indikator, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Kemudian IPM itu menentukan suatu negara maju atau berkembang. Oleh karena itu, sebagai pelajar kita juga ikut serta dalam meningkatkan kualitas penduduk yang ada di Indonesia. Oke, untuk Nayang. Oke, anak-anak perhatikan betul ya kesimpulan belajar 2 pertemuan kita minggu kemarin dan hari ini. Yang pertama tentang kualitas penduduk, ada 3 indikator, ada pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan atau mata pencarian. Kemudian kita juga belajar tentang IPM. Kualitas penduduk dan IPM sangat berkaitan karena yang menentukan IPM adalah kualitas penduduk. Oke. Nah, yang juga menambahkan kita sebagai pelajar mampu mulai dari sekarang untuk meningkatkan IPM dengan cara bagaimana? Ya, meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu dengan belajar lebih. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak, kita sudah belajar, sudah menyimpulkan. Sekarang kita mau refleksi coba. Saya mau tanya ke kalian. Kira-kira refleksinya apa 2 pertemuan ini? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Nunis, silahkan membuat refleksinya. Saya senang belajar hari ini dengan Bu Aidana karena saya menjadi tahu tentang kita sebagai pelajar juga menentukan kualitas penduduk di Indonesia. Saran saya, Bu, waktu belajar biografi lebih lama sehingga kita dapat membuat infografis yang lebih bagus lagi. Oke, ya, refleksinya, oke, hampir sama dengan punyanya Nayang, belajar tentang kualitas. Kita lebih tahu ternyata kita ini juga menentukan kualitas penduduk. Kemudian Nulis memberi saran, belajar bio lebih lama. Tujuannya apa? Karena untuk membuat infografis biar lebih bagus. Oke, anak-anak. Sampai sini ada pertanyaan? Perhatikan, saya mau memberi penguatan untuk belajar kita hari ini dan kemarin. Perhatikan, betul anak-anak, tolong. Kita belajar kualitas penduduk, kita belajar tentang IPM. Yang menentukan kualitas penduduk dan IPM itu tidak jauh-jauh, tapi ternyata kita, saya, ya kalian. Loh, saya masih pelajar loh Bu. Loh, meskipun kalian masih pelajar, kalian nanti juga menentukan kualitas penduduk. Bahkan sekarang menentukan. Bagaimana caranya Bu? Kayak tadi ada pertanyaan, bagaimana kita meningkatkan pendidikan padahal kita masih pelajar. Kelompok 1 menjawab, belajar giat Bu. Biar nanti lulus nilai kita bagus. Kalau kita dapat nilai bagus, kita kerja atau kita mau kuliah, nilai kita bagus itu menjadi pertimbangan. Oh, anak ini nilainya bagus. Misalnya kalian jalur prestasi, akhirnya masuk perguruan tinggi, atau kalian kerja di suatu perusahaan, oh nilai-nilainya bagus, bisa masuk. Ya, pelajar. Kemudian meningkatkan kesehatan bagaimana? Kita masih pelajar Bu. Banyak contoh, tadi kelompok 2 menyebutkan jangan mengkonsumsi junk food secara terus-menerus atau sering. Biasanya kalian tidak bawa bekal, kalian GoFood. Ya enggak? Mie kacauan atau mie apa, kemudian dikemas dalam foam. Foamnya itu aja sudah merusak lingkungan. Makanannya, masakannya juga bukan masakan rumahan, cepat saji, juga berbahaya untuk kesehatan. Jadi kelompok 2 menambahkan tetap olahraga Bu. Betul. Meskipun pelajar di rumah disempatkan untuk olahraga. Kemudian ada lagi kelompok 3 menyebutkan meningkatkan kualitas dari segi pendapatan. Meskipun saya itu masih pelajar, tidak boleh boros, menabung uang saku dari orang tua ya. Kemudian ada yang sudah berjiwa entrepreneur tadi, dia mau bisnis online. Betul, silakan anak-anak. Meskipun kalian masih belajar, kalian punya bisnis online atau apa, silakan. Dengan catatan tidak
tidak mengganggu waktu belajar. Oke, silakan. Kemudian yang IPM, meningkatkan IPM dari kelompok 4. Mulai dari belajar giat, mulai dari olahraga, mulai tidak hidup boros, itu juga meningkatkan IPM. Yang anak sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Sebelum Ibu akhiri belajar hari ini, tadi saya sudah mengadakan pretest, sekarang saya juga akan mengadakan post-test atau evaluasi. Sekarang tolong dipersiapkan handphone kalian masing-masing. Oke. Kalau sudah, tolong diklik link yang sudah Ibu bagikan. Oke, yang sudah silakan dikirim. Saya cek. Nuni sudah masuk. Saiful sudah masuk. Yang lain saya tunggu.